ini yang angkatan baru ini bisa memperoleh pengetahuan terkait dengan iklim dan iklim mikro dari dari PGSP. Karena ini kalau di 4 kan sebisa mungkin dibanyakin pengetahuan secara studi kasus ya Mbak. Jadi nggak cuma di teori. Jadi dari awal ini saya mencoba mahasiswa-mahasiswa saya ini biar dapat pengetahuan dari berbagai aktivis, berbagai dosen-dosen dari luar, biar nanti ilmunya nggak cuma seputar kehutanan aja, seputar hutan aja, biar tahulah dari sisi nanti dari gumuk pasir gimana, terus dari mangrove-nya gimana. Nah nanti saya minta tolong Mbak Ike sama Mbak Tata agar bisa memacu adik-adik ini biar dapat ilmu yang lebih baik. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman jumlahnya 56 ya, mungkin nanti yang beberapa menyusul untuk bisa diberikan pengetahuan seperti itu Mbak. Mungkin itu pembuka dari saya. Nanti apabila adik-adiknya malu-malu ya Mbak, dipancing, karena ini kan baru lulus SMA semuanya, jadi ya harap maklum lah, nggak rame seperti kemarin. Seperti itu, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Denny Susanto sudah memberikan beberapa kata-kata dan juga tadi dapat welingan ya dari Bapak dosen bahwa jangan malu-malu, nanti kita di sini belajar bersama, mari kita saling sharing. Belum tentu yang di sini itu punya informasinya banyak, tapi juga mungkin kita dapat informasi baru juga ya Edukator Tata dari para sahabat geomaritim ini ya. Ya, benar sekali Edukator Ike. Nanti kita bisa saling diskusi jadi kita bisa belajar bersama. Iya, betul, belajar bersama. Nah, oke. Tadi kita sudah kenalan, tadi kita juga sudah mendengar sambutan dari Bapak Denny. Nah, kita mau kenalan dulu tentang Parangtritis Geomaritim Science Park nih, ya kan? Mungkin besok setelah virtual tour ini, nah ini mungkin saja para sahabat geomaritim membutuhkan data tentang pesisir atau mungkin mau ada konsultasi atau mau magang, karena di sini juga menerima magang. Jadi kita mau kenalan dulu tentang Parangtritis Geomaritim Science Park. Jadi Parangtritis Geomaritim Science Park ini atau disingkat apa, Edukator Tata? PGSP. Ya, PGSP. Nah, biasa disebut PGSP, ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi kita merupakan lembaga kerjasama, hasil kerjasama dari 3 lembaga begitu. Nah, apakah itu PGSP? Nah, PGSP ini adalah sarana edukasi tentang kepesisiran dan kemaritiman berbasis informasi geospasial. Nah, untuk hari ini kita mencoba untuk menyisipkan juga tentang pemanfaatan informasi geospasial dalam hal iklim dan iklim mikro ya, sesuai tema yang sudah diberikan oleh dosen Bapak Denny Susanto. Begitu. Nah, oke. Di PGSP ini apa aja yang dilakukan? Kita melakukan pemetaan, kita juga melakukan monitoring gumuk pasir. Kemudian kita juga melakukan pendampingan magang, kemudian kita juga melakukan apa saja? Pendampingan kunjungan juga ya, di mana Edukator Tata? Di Museum Gumuk Pasir. Ya, betul. Jadi apa yang kami lakukan tujuannya adalah untuk mendukung promosi dan juga penyebaran informasi geospasial di Indonesia. Baik, langsung saja kita akan mendapatkan presentasi dari Edukator Tata tentang iklim dan iklim mikro. Jadi pas banget ini tadi tentang ekologi hutan. Kita belajar ekologi hutan itu ternyata nggak cuma hutan saja, tapi juga unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti juga faktor iklim begitu. Nah, silakan Edukator Tata untuk menyampaikan tentang iklim dan iklim mikro. Terima kasih Edukator Ike. Nah, kita akan belajar tentang iklim dan iklim mikro.
Nah, faktor dari pembentuk hutan itu ada beberapa faktor, yaitu faktor iklim, faktor edafis, faktor biotis, faktor fisiografis, dan juga faktor sosial. Nah, salah satu faktor pembentuk hutan itu adalah iklim. Karenanya kita harus mempelajari iklim. Selanjutnya, iklim. Kita berbicara tentang iklim. Apa sih itu iklim? Iklim merupakan kumpulan statistik cuaca dari suatu wilayah dalam periode tertentu atau minimal 30 tahun. Unsur iklim atau gatra iklim itu yaitu yang pertama ada radiasi, suhu, kelembapan, evapotranspirasi, awan, angin, dan juga presipitasi atau hujan dan tekanan udara. Iklim itu mempunyai iklim, vegetasi, dan tanah saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Di sebelah sini dapat dilihat bahwa iklim akan mempengaruhi vegetasi, vegetasi dan tanah juga saling mempengaruhi, dan juga iklim mempengaruhi terhadap dari kondisi si tanah itu sendiri. Kemudian tadi sudah disebutkan unsur-unsur iklim. Yang pertama, tentang radiasi matahari. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Radiasi matahari berpengaruh terhadap vegetasi dan tanah. Radiasi di matahari itu pengaruhnya terhadap radiasi matahari pengaruhnya terhadap vegetasi yaitu mengatur fotosintesis, mendorong terjadinya penguapan, dan terhadap tanah itu menaikkan suhu permukaan dan juga mendorong terjadinya penguapan. Penerimaan radiasi matahari di permukaan bumi itu berbeda di setiap lokasi. Yang dikarenakan yaitu beda tempatnya juga karena penyebab perbedaan letak lintang, jadi kan bumi dibagi menjadi beberapa garis lintang. Jadi ketika tempatnya atau letak lintangnya berbeda, keadaan atmosfer terutama awan itu menyebabkan perbedaan juga dari penerimaan radiasinya. Kemudian menurut waktu terjadi dalam sehari, baik dari pagi atau sore dan juga musiman dari hari ke hari. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan radiasi matahari di permukaan bumi secara keseluruhan yaitu jarak antara matahari dan bumi, panjang hari dan sudut datang, serta pengaruh atmosfer bumi. Nah, unsur iklim yang kedua yaitu suhu. Penyebaran suhu menurut ruang dan waktu. Penyebaran suhu secara vertikal yaitu seperti kita ketahui bersama bahwa atmosfer itu terbagi secara vertikal menurut ketinggian terbagi menjadi beberapa lapisan. Nah, cuaca dan iklim itu terjadi pada lapisan troposfer. Nah, dalam lapisan troposfer ini suhu semakin rendah menurut ketinggian. Jadi ketika ketinggiannya naik, maka suhunya akan semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yaitu yang pertama udara. Penyimpanan menjadi tempat untuk penyimpan panas terburuk. Kemudian lautan atau luas dan kapasitas dari daratan, pengaruhnya yaitu permukaan laut secara vertikal lebih dominan. Di Indonesia sendiri, ketika suhu turun 5-6 derajat di setiap 1000 meter. Jadi setiap kenaikan 1000 meter, suhu akan turun 5-6 derajat Celcius. Makanya akan berbeda ketika kita di ketinggian misalnya 100 dan ketinggian yang ada di gunung kita memiliki suhu yang berbeda. Nah, penyebaran suhu di permukaan bumi ini sendiri yaitu suhu permukaan bumi akan makin rendah dengan bertambahnya lintang. Lalu sumber energi utama yang berasal dari daerah tropika yaitu di 30 derajat lintang 30 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan, penerima energi radiasi matahari terbanyak. Jadi ketika dari garis 0 derajat atau di daerah ekuator sampai ke 30 derajat lintang utara itu menyimpan energi radiasi matahari terbanyak. Kemudian ada yang disebut dengan Hadley cell, yaitu sirkulasi udara antara
Khatulistiwa atau 0 derajat dengan daerah sekitar 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Lalu ada daerah konvergensi antar tropik di mana penguapan intensif di sekitar khatulistiwa pada pusat tekanan rendah dan posisi selalu berubah sesuai dengan gerakan matahari. Yang ini yang menyebabkan nanti ada pergerakan angin dan juga perubahan suhu pada daerah-daerah yang bertekanan rendah tersebut. Begitu. Misalnya ini sambil kita diskusi penyampaian materi, adik-adik bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat ya. Jadi tidak harus menunggu saya selesai untuk memberikan materi baru bertanya. Jadi bisa ditanyakan di kolom chat. Lalu suhu harian atau suhu yang ada di harian atau di urnal dan harian itu di daerah tropika, fluktuasi suhu rata-rata harian relatif konstan sepanjang tahun, sedangkan fluktuasi suhu di urnal atau variasi antara siang dan malam hari lebih tinggi daripada fluktuasi suhu rata-rata harian. Perbedaan penerimaan energi radiasi matahari mengakibatkan perbedaan musim, dingin dan juga panas. Di daerah temperate, fluktuasi suhu diurnal ditentukan juga oleh pergerakan massa udara panas dan dingin. Kita mengenal dengan yang namanya front panas dan front dingin yang mempengaruhi cuaca dan juga sifat iklim di daerah temperate. Jadi hubungan antara suhu, vegetasi, dan tanah adalah kalau suhu terhadap vegetasi yaitu mendorong pertumbuhan dan perkembangan, mempercepat hilangnya air dan cenderung mengeringkannya. Sedangkan terhadap tanah itu pengaruhnya yaitu mendorong pemecahan zat-zat atau bahan organik yang meningkatkan pelarutan mineral dan zat-zat yang mengandung nitrogen. Begitu. Lalu unsur yang selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan udara itu menggambarkan kandungan uap air di udara. Kelembapan udara itu kita mengenal ada kelembapan mutlak, kelembapan relatif atau nisbi, dan juga kelembapan spesifik. Hubungan antara kelembapan dengan vegetasi yaitu mendorong pertumbuhan dan juga membatasi hilangnya air bagi pertumbuhan. Memungkinkan mudahnya timbul penyakit dan juga jadi kalau kelembapannya terlalu tinggi atau terlalu rendah itu pada sifat tanaman tertentu itu akan mengakibatkan timbulnya penyakit begitu. Lalu pengaruhnya terhadap tanah yaitu melambatkan pengeringan, mendorong pemecahan bahan-bahan organis, mendorong pertumbuhan mikroorganisme, dan juga mendorong pelarutan-pelarutan lain. Jadi di dalam tanah itu terdapat kandungan-kandungan mineral dan proses dari kelembapan ini sendiri dapat mendorong pelarutan-pelarutan dari mineral itu. Begitu selanjutnya yaitu angin. Angin ialah gerak udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Pengaruhnya angin terhadap vegetasi itu apa sih? Yang pertama, mempercepat hilangnya air dan cenderung mengeringkannya, membantu tepung sari dalam proses pembuahan dan mendorong penyebaran penyakit. Pengaruhnya terhadap tanah itu sendiri yaitu mendorong terkikisnya tanah yang terbuka serta mendorong terjadinya pengeringan. Nah, ini merupakan sirkulasi umum atmosfer menurut garis lintang yang terbagi menjadi di daerah ekuator dan daerah sekitar 30 derajat lintang selatan dan 30 derajat lintang utara ekuator dan daerah sekitar 60 derajat lintang selatan dan 60 derajat lintang utara dari ekuator. Pengaruhnya apa sih? Yang pertama, di daerah ekuator terkena radiasi paling banyak seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Jadi udara di sekitar situ menjadi cepat panas dan udara naik meninggalkan daerah bertekanan rendah dan disebut sebagai zona konvergensi antar tropik atau daerah konvergensi antar tropik. Nah, yang menentukan pergerakan udara yang lain. Jadi ketika di daerah ekuator itu akan meninggalkan tekanan yang rendah, kemudian angin akan disebarkan begitu. Nah, di daerah sekitar 30 derajat lintang selatan dan 30 derajat lintang utara ekuator atau di atasnya itu
itu daerah dengan tekanan tinggi. Udara panas yang naik di atas ekuator menyebar dan menjadi dingin dan turun di sekitar garis lintang 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan ekuator. Udara yang turun itu menekan permukaan bumi dan menciptakan daerah yang bertekanan tinggi. Jadi dapat dilihat anak panahnya itu ada daerah bertekanan tinggi, kemudian dia akan menyebabkan anginnya itu menyebar. Kemudian di lintang yang lebih tinggi atau di sekitar 60 derajat lintang selatan dan 60 derajat lintang utara, itu daerah sekitar situ akan bertekanan lebih rendah dibanding pada 30 derajat lintang utara dan juga 30 derajat lintang selatan, yang mengakibatkan udara yang turun di sekitar garis lintang tersebut akan menyebar dan ada yang bergerak lagi ke arah garis lintang 60 derajat. Dan ada yang bergerak ke arah ekuator membentuk angin pasat, dan juga udara panas yang bergerak ke arah garis lintang 60 derajat akan bertemu dengan udara dingin dari daerah kutub. Udara panas tersebut akan dipaksa naik dan menciptakan daerah yang bertekanan rendah di permukaan bumi. Begitu. Lalu selanjutnya hujan. Hujan yaitu peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi, baik dalam bentuk cair ataupun berupa hujan atau kristal salju. Ini di kanan merupakan proses dari terjadinya hujan. Jadi diawali oleh penguapan, kemudian terjadi kondensasi, kemudian jatuh menjadi butiran-butiran hujan. Begitu. Selanjutnya, kita mengenal tipe-tipe hujan di daerah tropis. Yang pertama yaitu hujan frontal. Dicirikan dengan hujan lebat dengan waktu yang singkat. Itu ada hujan frontal dingin dan juga hujan frontal hangat. Kalau hujan frontal dingin itu hujannya lebat dalam waktu singkat. Sedangkan jika dia merupakan hujan frontal hangat dihasilkan hujan tidak terlalu lebat, tapi waktunya lama. Lalu tipe hujan yang umumnya disebabkan oleh bergulungnya dua massa udara yang berbeda, suhu dan kelembapan. Jadi ketika massa udara panas dan massa udara dingin bertemu, dia akan membentuk front dan terjadilah hujan frontal. Selanjutnya yaitu ada hujan orografik. Ini seperti hujan-hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Jadi ketika massa udara bergerak ke atas mengikuti bentang lahan pegunungan, sampai saatnya dia jenuh dan terjadi proses kondensasi, sehingga ketika di baliknya atau di lereng sebaliknya itu akan terjadi hujan yang disebut dengan hujan orografis. Jadi daerah yang sebaliknya dari gunung itu sendiri menjadi udara kering karena tekanan dan panas udara yang disebut dengan daerah bayang-bayang hujan, dan yang di sisi satunya terjadi hujan dengan udara hangat dan juga lembab. Nah, setelah kita tahu tentang unsur-unsur iklim, kita belajar tentang klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim yang pertama yaitu Yunani kuno, yaitu seperti yang kita tahu, iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin, dibagi berdasarkan penerimaan radiasi matahari dengan membaginya dari garis lintang. Begitu. Lalu untuk yang kedua yaitu Köppen, penggolongan iklim berdasarkan presipitasi dan suhu. Ada iklim hujan tropis dengan suhu yang senantiasa tinggi di setiap musim dengan minimal 18 derajat Celcius. Kemudian iklim kering atau dengan klasifikasi evaporasi atau evapotranspirasi. Jadi penguapan dan juga penguapan dari tanaman-tanaman itu lebih tinggi daripada hujan. Kemudian iklim sedang dengan musim dingin yang sedang, dengan bulan dingin itu pada bulan dingin suhu mencapai 0 sampai 18 derajat Celcius. Kemudian iklim sedang berhujan dengan musim
iklim hutan dingin dengan musim dingin dan bulan terdingin mencapai kurang dari 3 derajat Celcius dan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Kemudian iklim kutub dengan suhu bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu Smith-Ferguson, itu penggolongan iklim berdasarkan raca air bulanan potensial. Jadi dihitung berdasarkan jumlah neraca air bulanan yang kemudian diklasifikasikan menjadi iklim A, B, C, D, E, F, G, H dengan klasifikasi tertentu. Kemudian iklim Thornton Waite yang di penggolongan iklim berdasarkan evapotranspirasi potensial atau indeks dari kelengasan. Dibagi menjadi superhumid, humid, subhumid, semi-arid, dan juga arid. Dengan bentuk vegetasi yang paling khas di superhumid yaitu hutan hujan, kemudian di humid berupa hutan, subhumid berupa padang rumput, semi-arid berupa stepa, dan arid berupa gurun. Begitu. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang iklim dan cuaca, membahas tentang iklim. Lalu bedanya iklim dan cuaca itu apa sih? Nah, iklim seperti definisi awal tadi merupakan sekumpulan statistik cuaca dari suatu wilayah dalam periode tertentu yaitu minimal 30 tahun. Jadi di suatu iklim itu di suatu daerah atau negara dikatakan beriklim A atau B atau C itu pada pengukurannya dalam periode 30 tahun. Nah, kemudian iklim merupakan kebiasaan alam yang digerakkan oleh beberapa unsur, yaitu seperti radiasi matahari, temperatur, kelembapan, awan, presipitasi, evaporasi, tekanan udara, dan angin. Sedangkan cuaca adalah variasi jangka pendek dari atmosfer dalam arti suhu, tekanan udara, angin, kelengasan, berawan, dan presipitasi yang bersifat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi kalau cuaca itu waktunya lebih singkat dan juga pada area tertentu saja. Nah, ruang lingkup iklim itu terdiri dari iklim makro, iklim meso, dan juga iklim mikro. Kali ini kita akan membahas tentang iklim mikro. Iklim mikro adalah kondisi iklim dalam ruang lingkup yang lebih kecil, sebatas ruang antara perakaran hingga puncak tajuk atau sifat atmosfer di sekitar permukaan tanah. Iklim mikro itu mencapai 50 meter dari permukaan tanah. Jadi iklim mikro itu membahas dari 50 meter dari permukaan tanah ke bawah begitu. Lalu selanjutnya unsur dari iklim mikro itu menurut Bunyamin dan Akil tahun 2010, unsur-unsur iklim mikro yang mempengaruhi keadaan ruang terbuka hijau yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. Sedangkan menurut Gucci, Zulkarnaini, dan juga Anita di tahun 2016, unsur-unsur yang mempengaruhi iklim mikro di suatu ruang terbuka hijau yaitu intensitas cahaya, kerapatan tajuk, suhu, dan kelembapan udara, serta kecepatan angin. Jadi ada perbedaan antara unsur mikro antara Bunyamin dan juga Gucci, yaitu ditambah dengan kerapatan tajuk dan serta kecepatan angin. Begitu. Lalu hutan adalah sekumpulan pohon-pohon yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas dan kerapatannya sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan iklim mikro atau iklim setempat serta keadaan ekologis lingkungan yang berbeda di luarnya. Hubungan peran iklim di bidang kehutanan itu apa saja sih? Yang pertama, penyesuaian, yaitu untuk pemilihan jenis tanaman dan juga perawaran tanaman. Kemudian modifikasi dengan pembuatan mulsa plastik, yaitu yang ketiga substitusi atau penyediaan irigasi di lahan minim air atau windbreaker, juga peramalan atau pemanfaatan ramalan cuaca dari BMKG. Nah, pemanfaatan informasi geospasial untuk iklim dan juga pemantauan iklim dan iklim mikro yaitu yang pertama,
pemanfaatan data informasi geospasial yang dimiliki oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Gambar peta tersebut merupakan peta analisis curah hujan 10 tahunan yang ada di Indonesia. Data-data curah hujan tersebut kemudian dianalisis dan dapat digunakan untuk memprediksi curah hujan bulanan. Nah, di tampilan slide itu ada perkiraan curah hujan bulan September 2015 dan juga bulan Oktober. Peta hasil perkiraan dari data 10 tahunan dapat terlihat seperti pada contoh tersebut. Perkiraan hujan pada setiap bulan membantu untuk menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan curah hujan yang ada. Karena seperti kita ketahui bahwa tanaman tertentu akan bisa tumbuh pada iklim dan cuaca tertentu. Kemudian pemanfaatan data informasi geospasial yang lain yaitu untuk wilayah kesesuaian dari suatu tanaman. Kalau di sini yaitu tanaman lada di Provinsi Banten, yaitu kesesuaian lahan yang dibuat itu melibatkan unsur-unsur dari iklim itu sendiri. Jadi nanti akan pemanfaatan data informasi geospasial itu terdiri dari beberapa data seperti unsur kelembapan dan juga unsur fisiografis, unsur curah hujan dan lain-lain, kemudian di overlay atau ditampalkan dan membentuk suatu wilayah kesesuaian tanaman berdasarkan karakteristik dari tanaman lada itu sendiri. Begitu. Lalu pemanfaatan data IG yang ketiga yaitu adalah untuk monitoring cuaca dan iklim seperti tanda-tanda pembentukan badai yang terekam pada Citra Himawari 8. Ini ketika kita memanfaatkan data informasi geospasial yang ini adalah data penginderaan jauh itu untuk monitoring cuaca. Jadi ketika ada pembentukan mata badai dan akan terbentuk badai itu bisa terlihat dari citra, kemudian untuk peramalan cuaca. Lalu gumuk pasir itu juga punya iklim mikro. Nah, bagaimana proses terjadinya? Kita akan belajar melalui video berikut ini. Pesisir Bantul, selama ini kita kenal memiliki potensi wisata alam dan kuliner. Selain memiliki keanekaragaman wisata, pesisir Bantul juga mempunyai beberapa fenomena-fenomena alam yang unik. Fenomena-fenomena alam yang terbentuk di pesisir Bantul ini terangkum dalam Geospasial Pesisir Bantul. Gumuk pasir Parangtritis merupakan bentukan alam yang terbentuk oleh adanya faktor-faktor alam seperti erupsi Gunung Merapi, Sungai Opak, aktivitas gelombang di laut, adanya angin tenggara, serta perbukitan kars di sebelah timur Parangtritis. Gumuk pasir Parangtritis yang terkenal dengan tipe Barkhania adalah gumuk pasir terbesar di Asia Tenggara yang berada pada wilayah tropis. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya gumuk pasir adalah angin, jelas. Nah, ketika pasir kering tidak terkena gelombang, empasan gelombang, maka pasir itu akan terbawa oleh angin. Distribusi gumuk pasir yang ada, tipe gumuk pasir itu sebetulnya juga dikontrol oleh keberadaan perbukitan kars yang dalam hal ini menahan angin kemudian membelokkan
ke arah barat itu merupakan satu mekanisme pembentukan gumuk pasir yang ada di Parangtritis. Gumuk pasir aktif itu jarang ada di dunia ini. Kebetulan dari selatan Jawa itu ada yang berkembang dan ada yang tidak. Tapi di Parangtritis itulah gumuk pasir yang berpotensi berkembang karena syarat-syarat terbentuknya ada. Itu berasal dari mana? Semuanya itu berasal dari material letusan Gunung Api Merapi yang pasirnya terbawa oleh sungai sampai ke muara. Setelah sampai ke muara, diempaskan gelombang ke pantai. Gumuk pasir itu punya bentuk-bentuk khusus yang disebut sebagai tipe gumuk pasir. Ada yang tipe Barkan. Tipe Barkan itu bentuknya seperti sabit. Itu harusnya tidak terbentuk Barkan. Kok terbentuk Barkan? Kalau Barkan terbentuk di daerah arid, di daerah kering, itu adalah yang lumrah. Tetapi Parangtritis yang iklimnya tropika basah, kok terjadi Barkan? Maka itulah yang unik yang perlu dipertahankan. Jadi intinya dalam konteks Parangtritis tentunya keberadaan kars ini merupakan geodiversity dari kegiatan objek wisata alam dan ekoturism yang ada di sekitar Parangtritis. Gumuk itu nggak banyak, kars juga nggak banyak. Jangan sampai nanti kita belajar gumuk hanya dari referensi, jejaknya nggak ada. Maka dari itu perlu ada usulan daerah itu harus untuk geoheritage maupun untuk cagar alam dan cagar budaya. Keunikan fenomena alam pesisir Bantul bisa menjadi wahana pengetahuan dan pembelajaran tentang aktivitas bumi bagi kita. Adalah sangat penting menjaga dan melestarikan fenomena alam di pesisir Bantul ini karena merupakan bagian dari keunikan alam raya bumi Nusantara kita tercinta. Ya, terima kasih Edukator Tata tadi sudah menyampaikan tentang iklim dan iklim mikro. Sangat banyak sekali ya yang dibahas, termasuk tentang juga gatra iklim dan juga ternyata iklim ini tidak bisa lepas dari vegetasi juga, karena memang iklim mempengaruhi vegetasi dan keberadaan vegetasi pun juga dapat berpengaruh pada iklim juga ya. Dan selain vegetasi tadi juga disebutkan bahwa antara iklim dan juga vegetasi dan juga tanah tadi juga saling berkaitan. Ya, betul ya Edukator Tata ya. Iya, jadi betul sekali. Kita tidak bisa serta-merta hanya belajar vegetasi saja atau hanya belajar tanah saja, tapi juga itu pentingnya kita belajar tentang iklim. Dan tadi juga dibahas oleh Edukator Tata bahwa keberadaan informasi geospasial ini juga membantu ya untuk peramalan, dan juga tadi juga bisa dibuat tentang peta kesesuaian jenis. Tadi contohnya adalah lada. Mungkin bagi sahabat geomaritim bisa juga dibuat peta kesesuaian lahan tentang vegetasi, jati, ya vegetasi yang lain. Biasanya pohon-pohon ya. Edukator Tata, jadi mungkin bisa tentang jati. Nah ini bisa dicari kalau jati itu tempat tumbuhnya atau syarat tumbuhnya apa sih, misalnya dengan parameter curah hujan,
kemudian tanah, kemudian kelerengan. Nah, nanti saling di-overlay datanya menjadi suatu peta begitu. Selain jati mungkin mahoni juga bisa ya edukator tata ya. Bisa. Bisa. Oke. Nah, tadi juga edukator tata membahas mencuplik tentang gumuk pasir yang mana gumuk pasir ini juga mempunyai iklim mikro ya, karena memang kodrat geografinya gumuk pasir ini memang panas begitu ya, jadi Juga suhunya kering ya? Kering. Oke, suhunya tinggi atau suhunya rendah kalau di gumuk pasir? Tentu tinggi. Tentu tinggi ya, karena radiasi sinarnya juga langsung terkena di gumuk pasir tersebut. Nah, oke, itu seputar tentang materi yang tadi disampaikan oleh edukator tata, ternyata sangat lengkap. Dan kalau kita lihat di kolom chat nih edukator tata sudah banyak sekali respon, terima kasih sekali. Dan bagi para sahabat geomaritim yang antusias bertanya, kami masih menerima pertanyaan. Nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan. Kalau waktunya cukup kita bahas satu persatu, tapi kalau tidak sementara kita menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan kita jawab begitu. Nah, oke, itu tadi tentang materi yang kita bahas hari ini. Dan tadi kita juga udah kenalan tentang Parangtritis Geomaritim Science Park ya edukator tata. Iya. Ya. Nah, di Parangtritis Geomaritim Science Park ini ada sebuah museum namanya Museum Gumuk Pasir sebagai sarana pembelajaran. Nah, hari ini kita akan kenalan dulu sebelum kita nanti akan lanjut ke sesi diskusi. Jangan kemana-mana. Kita akan kenalan dulu tentang Museum Gumuk Pasir. Ini di Museum Gumuk Pasir ada apa saja ya? Nanti kita akan lihat sebentar lagi melalui video berikut. Akhirnya sampai juga di Jogja. Banyak orang bilang Jogja elok budaya dan pariwisatanya. Itulah yang membuat aku selalu ingin kembali ke Jogja, seperti perjalanan hari ini. Wisata ke Jogja nggak asik kalau nggak ke Parangtritis. Panoramanya indah dan mempesona. Ayolah nanti kita ke sana. Nah, itu teman kita udah datang. Oh iya, sebelum ke Pantai Parangtritis, kita ke PGSP dulu aja ya. PGSP? Iya, PGSP, Parangtritis Geomaritim Science Park. Oh, ada museumnya juga ya? Oke lah, kita ke sana dulu aja. PGSP ada di sisi selatan Jogja, tepatnya di Desa Parangtritis, sekitar 30 km dari kota Jogja. PGSP merupakan bagian dari Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial atau BIG merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial. BIG menyelenggarakan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi geospasial, kepesisiran, dan kemaritiman. Salah satunya melalui keberadaan PGSP.
siapapun yang mau berkunjung ke PGSP di hari Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai 4 sore, nggak usah pakai tiket loh. Karena PGSP melayani kunjungan secara gratis. Ada banyak hal yang bisa kita lakuin ketika berkunjung ke PGSP. Salah satunya wisata ke Museum Gumuk Pasir. Sebenarnya, apa sih PGSP itu? Tempat wisata kah? PGSP merupakan suatu lembaga hasil kerjasama antara Badan Informasi Geospasial, Universitas Gadjah Mada, dan pemerintah Kabupaten Bantul. Tepatnya pada tanggal 25 Agustus tahun 2001. Di mana pada awalnya belum bernama PGSP, tetapi bernama Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis, yang kemudian direvitalisasi menjadi PGSP pada tahun 2015 yang lalu. Fasilitas di PGSP itu lengkap banget loh. Ada kantor untuk kegiatan teknis dan administratif. Ada juga museum yang terdiri dari gedung kerucut, lorong pengetahuan, dan gedung auditorium. Kalau di lantai 2 gedung auditoriumnya ada ruang diklat. Terus kamu nggak usah khawatir karena ada juga musola, ada mes, ada juga geocamp sebagai tempat menginap para peneliti loh. PGSP memiliki visi atau misinya adalah melayani. Ada 3 hal minimal. 1, pelayanan dalam pendampingan kunjungan dan koordinasi ke PGSP. Artinya nanti teman-teman di laboratorium, di Science Park itu akan menjadi pendamping dalam kunjungan dari berbagai macam entitas masyarakat, peneliti, instansi, maupun para wisatawan yang akan hadir di PGSP. Yang kedua, meningkatkan literasi informasi geospasial berbagai kegiatan, salah satunya workshop dan pemanfaatan informasi geospasial, khususnya pada bidang kemaritiman dan kepesisiran. Serta hal yang paling mendasar adalah melakukan monitoring gumuk pasir Parangtritis yang menjadi ikon PGSP. Yang ketiga adalah melakukan edukasi terkait dengan kepesisiran dan kemaritiman melalui pendampingan magang, sehingga nanti kalau ada mahasiswa yang ingin magang tentang informasi geospasial, kepesisiran, dan kemaritiman, silakan. Juga terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Wow, keren ya. Yuk kita ke museum. Aku kasih tahu ya, Museum Gumuk Pasir itu terdiri dari 3 gedung. Yang pertama adalah gedung kerucut, terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 temanya geomaritim. Kita akan mengenal banyak hal tentang kepesisiran Indonesia, termasuk gumuk pasir. Kalau di lantai 2, kita akan melihat beragam koleksi dan infografis tentang teknologi pemetaan. Tuh kan, ada benda menarik namanya stereoskop. Kita bisa melihat foto udara 2 dimensi menjadi 3 dimensi dan tampak nyata. Wow, terlihat gumuk pasirnya ya. Bener kan? Sesuai dengan tema lantai 2 yaitu iptek. Ada berbagai alat pembuat peta di masa lalu. Coba deh, di mana lagi tempat kita bisa lihat berbagai macam alat pemetaan selain di Museum Gumuk Pasir. Sekarang kita ke lantai 3 yuk. Inilah macam-macam bentuk gumuk pasir. Yang unik di Parangtritis adalah bentuk barahan.
karena bentuk Parhan biasanya ada di iklim kering. Sementara Indonesia iklimnya tropis. Oleh karena itu, gumuk pasir parangtritis harus dilestarikan. Dulu sejarahnya sebelum PGSP, 3 lembaga, Kabupaten Bantul, Fakultas Geografi, dan Baku Surtanal pada saat itu, atau sekarang disebut Badan Informasi Geospasial, mempunyai atau menyelenggarakan dan melaksanakan aktivitas di gumuk pasir dan kemudian mendirikan Museum Gumuk Pasir sebagai sarana untuk melakukan konservasi dan juga mempertahankan keberadaan gumuk pasir, melakukan kampanye terhadap konservasi dan restorasi gumuk pasir di Parangtritis. Nah, kalau yang ini ufuk Parangtritis. Kita bisa lihat kondisi gumuk pasir di sini. Kita semua memahami bahwa kawasan gumuk pasir itu memang sesuatu hal yang harus kita jaga karena keberadaannya merupakan sebuah proses alamiah yang terjadi dan berlangsung lama secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dan kemudian kita juga memahami bahwa keberadaan gumuk pasir itu bisa menjadi benteng utama ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa yang akan melanda di kawasan selatan Pulau Jawa. Kamu bisa lihat sendiri kan, Museum Gumuk Pasir yang ada di lingkungan PGSP ini punya banyak informasi tentang kepesisiran dan kemaritiman. Terlebih koleksi alat pemetaannya beragam banget kan? Ya, betul sekali. Kunjungan ini bakal jadi cerita menarik. Kita jadi tahu kalau Gumuk Pasir Parangtritis sangat melengkapi keistimewaan Yogyakarta. Terlebih ada informasi tentang proses pembentukan gumuk pasir, seperti di lorong pengetahuan ini. Nah, bagi akademisi sebetulnya PGSP ini merupakan tempat atau wahana yang bisa digunakan untuk melakukan exercise terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi disitulah kemudian riset dapat dikembangkan dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga lain dan juga bekerjasama dengan PGSP. Tentunya tempat selengkap ini punya potensi besar untuk jadi pusat studi bagi banyak orang, iya kan? Iya. Harapannya makin banyak orang yang tahu tentang PGSP. PGSP tetap sebagai Center of Excellence terkait dengan geospasial informasi yang berfungsi di dalam rangka untuk mensosialisasikan dan penguatan di sisi SDM dalam rangka untuk mendukung kepuasan pengunjung PGSP. Udah selesai ya turnya. Nggak terasa ya, ternyata berkunjung ke PGSP tidak membosankan. Senang bisa berkunjung ke sini. Apalagi kita tidak hanya mendapat informasi, tapi ada sensasi tersendiri loh bisa mencoba teknologi pemetaan di sini. Selesai tur ini, rasanya banyak banget ya informasi baru yang kita dapat. Nah, oleh karena itu, sinergitas antara warga masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga yang ada di kawasan itu tentunya harus terus-menerus kita harapkan, harus terus-menerus kita jaga, agar keberadaan gumuk pasir tidak rusak dan akan menjadi peninggalan yang sangat berharga di kemudian hari, bermanfaat bagi generasi berikutnya, khususnya kajian-kajian kepesisiran dan juga kajian-kajian inovasi terkait dengan pengembangan kawasan di wilayah pantai di Indonesia pada umumnya. Kalau mau tahu lebih jauh tentang pesisir Indonesia, ke PGSP aja ya. Di sana kita akan mendapatkan banyak informasi dan pengalaman menarik seakan menjelajahi Indonesia. Terlebih lagi, cerita tentang pesisir Yogyakarta yang lengkap. Kekayaan Indonesia memang tidak ada duanya. Bahkan kita punya gumuk pasir Parhan yang langka.
Parangtritis, tempat yang manis untuk mengukir cerita. Ingat Parangtritis? Ingat Parangtritis, Geomaritim Science Park yang fantastis. PGSP Parangtritis Geomaritim Science Park, sarana edukasi di Yogyakarta. Di sini juga ada Museum Gumuk Pasir, pusat pembelajaran dan informasi tentang pesisiran dan kemaritiman. Ayo semua PGSP, PGSP Parangtritis Geomaritim Science Park, sarana edukasi dan sumber informasi. PGSP Parangtritis Geomaritim Science Park, ayo semua kita kesini. PGSP for a better life. Ayo semua kita kesini. PGSP for a better life. PGSP. Oke, baik. Jadi kita punya Museum Gumuk Pasir juga sebagai sarana pembelajaran tentang kepesisiran dan kemaritiman, yang dimana di dalamnya kita juga membahas tentang gumuk pasir nih. Ya, Edukator betul sekali. Tata. Ya. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi. Nampaknya tadi sudah membaca beberapa chat yang masuk yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh Edukator Tata tadi. Oke, nah ini kita nanti minta para Host. sahabat geomaritim ya untuk yang bertanya, yang kita pilih untuk menampilkan videonya. Nanti di unmute juga ya. Nanti host minta bantuan untuk bertanya. Yang pertama kepada saudara Niko. Mohon bantuan host untuk membuka, bertanya tentang angin mendorong persebaran penyakit pada vegetasi. Itu seperti apa? Saudara Niko, mungkin bisa membuka videonya. Oke, saudara Niko. Apakah sudah nggak mau? Nggak ada. Oke, kita lanjut lagi ke penanya yang lain. Ternyata baru ganti device. Baik, Iya, tidak baik. apa-apa. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Itu Saudara siapa, Edukator Tata? Oke, saudara Muhammad Dawud. Ya, saudara Muhammad Dawud, mungkin host bisa membantu untuk membuka video dan juga meng-unmute saudara Muhammad Dawud. Nah, ini kalau dilihat bertanya tentang musim kemarau dan hujan, kenapa bisa terlambat ya, Mbak? Halo, saudara Dawud. belum ada juga. Iya, halo Mbak. Ya, halo, ya. Oke. Gimana nih? Tadi sudah mendengarkan materi, sudah menyimak materi tentang iklim dan iklim mikro dari Edukator Tata. Ada pertanyaan nih, mungkin bisa ditanyakan secara langsung begitu? Oh iya Mbak, kan di Indonesia itu musim kemarau itu terjadi pada bulan Maret sampai Oktober. Nah, musim penghujan juga terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Nah, kenapa pada saat-saat tertentu itu musim kemarau atau musim penghujan itu bisa terlambat datangnya gitu Mbak? Oke, baik. Terima
terima kasih Saudara Muhammad Daud. Mungkin dari mana ya? Ini maba pasti mungkin bisa berkenalan sekaligus ya. Dari mana? Dulu SMA-nya di mana? Gitu. Saya dari Klaten, Mbak. Asal Klaten. sekolahnya SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Ya, mungkin edukator Tata nanti bisa menjawab secara langsung. Jadi kenapa musim hujan terjadi pada bisa terlambat? Itu pengaruhnya yaitu ada suatu kondisi di atmosfer yang seperti kita kenal yaitu La Nina ataupun El Nino. Jadi kayak musim hujan menjadi lebih panjang dan musim kemarau menjadi lebih panjang juga. Jadi musim hujan lebih panjang, musim kemarau juga lebih panjang. Kondisi yang demikian itu dikarenakan faktor-faktor dari di atmosfer itu sendiri, dari unsur-unsur iklim itu mengalami suatu perubahan yang mana kalau sekarang kita mempunyai musim hujan yang lebih panjang yang dikarenakan oleh El Nina begitu, La Nina begitu. Jadi ada faktor-faktor tertentu di mana kondisi di unsur-unsur iklim itu mengalami suatu bertambah maupun berkurang begitu. Jadi membentuk si cuaca itu menjadi lebih lebih panjang atau terlambat. Misalnya juga kondisi di mana ini pemanasan global itu juga akan mempengaruhi juga terhadap keterlambatan dari musim hujan dan juga musim kemarau di Indonesia pada umumnya begitu. Oke. Ada tambahan edukator Ika? Ya. Terima kasih edukator Tata sudah menjawab tentang kenapa sih kok musim hujan dan juga musim kemarau di saat ini itu terlambat begitu ya. Tentu salah satunya juga tadi disebutkan tentang El Nino dan juga La Nina, tapi juga ini mengenai berhubungan tentang perubahan iklim juga ya, yang mana kalau tadi kita lihat di mana diagramnya itu iklim itu mempengaruhi vegetasi, ya kan? Kemudian juga iklim juga mempengaruhi tanah. Nah, tanah ini mempengaruhi vegetasi. Jadi kalau misalnya penggunaan lahannya itu nggak bijak, ya kan? Kemudian juga banyak sekali penebangan liar, begitu yang menyebabkan hutan-hutan ini habis. Nah, ini juga bisa mempengaruhi perubahan iklim dan juga iklimnya bisa berubah begitu. Sehingga kalau misalnya iklimnya berubah, tentunya musimnya juga akan berubah juga. Jadi yang disebutkan oleh edukator Tata tadi sudah menjawab semuanya ya terkait pertanyaan begitu. Saudara Muhammad Daud, mungkin ada yang... Iya Mbak, makasih Mbak. Oke, selanjutnya Saudara Niko Agripius sudah bisa bergabung. Halo. Halo Kak, apakah suara saya terdengar Kak? Terdengar. Jadi yang ingin saya tanyakan ya, pada presentasi yang di awal tadi Kak, yaitu angin dapat mendorong persebaran penyakit pada vegetasi, kalau nggak salah ya Kak. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu kira-kira bagaimana prosesnya angin dapat mendorong persebaran penyakit pada vegetasi, seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, saya akan menjawabnya. Nah, penyakit dari tumbuhan itu ada berbagai jenis. Salah satunya yaitu contohnya yaitu benalu. Nah, benalu itu tuh mempunyai spora. Jadi ketika pengaruhnya angin terhadap penyebaran penyakit? Jadi ketika sporanya itu terbawa angin lalu kemudian hinggap di dihinggap di tanaman-tanaman lain, maka akan menyebabkan persebaran penyakit dari tanaman itu sendiri. Begitu. Jadi ketika spora-spora dari penyakit tanaman itu terbawa angin dan hinggap ke tanaman-tanaman yang sehat dan akan terjadi penyebaran penyakitnya. Begitu. Apakah jawabannya cukup? Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, dari mana ini Saudara Niko Agripius? Dari Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Kak. Oh ya, oke. Bagaimana Gunung Sinabung aman? Sejauh ini masih aman Kak, tapi beberapa waktu kemarin erupsi-erupsi kecil Kak. Ya, semoga selalu aman ya.
Baik. Amin. Ya, oke. Terima kasih edukator Tata. Jadi memang keberadaan angin ini juga sangat mempengaruhi apa namanya? Selain tadi disebutkan membantu penyerbukan, tapi juga membantu penyebaran penyakit juga ya. Jadi tanaman-tanaman ini memang harus dimonitoring, kemudian juga dirawat dengan betul-betul. Kalau misalnya yang ada penyakitnya ya dibersihkan dengan berbagai cara supaya tidak gampang menyebar kepada tanaman lain begitu ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari saudara siapa edukator Tata? Dari saudara Nia Fajar Angelina Sijabat. Halo. Saya Nia Fajar Angelina Sijabat dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jadi saya mau nanya, apakah curah hujan bulanan itu bisa dihitung dengan rumus atau bagaimana, Mbak? Cara menentukan curah hujan bulanan itu. Oke, terima kasih Saudara Nia. Jadi curah hujan bulanan itu ditentukan dengan alat yang disebut dengan ombrometer. Jadi itu disebut dengan alat penakar hujan. Jadi curah hujan bulanan ditentukan seperti itu. Untuk rumusnya pada curah hujan bulanan itu kemudian kaitannya dengan iklim, penentuan iklim. Jadi curah hujan bulanan yang setelah ditangkap dari alat tadi kemudian dihitung bulan basah dan bulan keringnya kemudian untuk menentukan iklim pada suatu daerah begitu. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kabupaten Simalungun, Mbak. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan lagi edukator Tata? Selanjutnya dari ini dari Devina Aulia. Apakah sudah bergabung? Halo. Udah kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya kita. Ya. Saudara siapa? Kita pilih. Ya, oke. Kita pilih saudara Tandava ya. Ya. Iya, Kak. Ya, halo saudara Tandava, mungkin bisa berkenalan, kemudian apa yang ditanyakan? Iya, sebelumnya nama saya Tandava Sinduharga Gautama dari Wonogiri. Saya ingin bertanya, kan dulu kan ada letusan Gunung Tambora ya kalau nggak salah. Nah itu letusan itu dapat menyebabkan perubahan iklim. Nah itu bagaimana Kak? Kok bisa menyebabkan perubahan iklim? Terima kasih. Jadi begini, ketika pada saat letusan Gunung Tambora itu, kenapa bisa menyebabkan perubahan iklim yang hampir terjadi di dunia ya Kak perubahan iklimnya? Karena asap dan juga abu vulkanik dan juga material vulkanik yang dikeluarkan oleh letusan Gunung Tambora itu terbawa sampai ke atmosfer, sampai ke lapisan atmosfer, utamanya di lapisan troposfer, di mana gejala cuaca dan iklim atau unsur-unsur iklim itu terjadi. Ketika itu menyelubungi atau menutup dari lapisan atmosfer di troposfer itu, maka akan menghalangi
salah satu unsur iklim itu sendiri, yaitu radiasi sinar matahari. Ya, sinar radiasi dari matahari, sehingga ketika itu tertutup, suhu yang ada di bumi menjadi lebih dingin. Jadi iklimnya mempengaruhi perubahan iklim itu sendiri. Begitu perubahan. Kenapa bisa merubah dari perubahan iklim itu sendiri? Karena tertutup oleh material vulkanik yang sampai ke lapisan atmosfer atau utamanya di lapisan troposfer itu. Begitu. Jadi sebenarnya nggak cuma Gunung Tambora juga Kak, waktu Toba, nah itu waktu Toba itu meletus juga terjadi perubahan iklim juga ya. Ya. Pada saat itu sama karena memang abu vulkanik atau material vulkaniknya ini bisa sampai ke lapisan-lapisan yang ada di atmosfer tadi, khususnya troposfer gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau feedback dari saudara Tandarva Sindu? Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada pertanyaan juga dari saudara tadi yang belum jadi bertanya, saudara Nia ya? Atau saudara? Iya, saudara Devina. Oh, Devina. Halo, saudara Devina. Tidak ada? Tidak ada. Kita lanjut. Oke, saudara Naj. Siapa itu? Naj. Ini kok. Iya, ini. Oh, Naya. Nayah, saudara Nayah. Nayah Arif Ardian. Enggak ada. Udah itu. Ada, Kak. Ada. Hah. Halo. Halo, Kak. Selamat pagi menjelang siang. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu dari mana? Oke, kenalin nama aku Inaya Arif Ardianti. Aku dari Lampung. Tadi aku mau tanya, Kak. Kan di Indonesia ini banyak banget kebakaran hutan yang terjadi. Terus juga berita baru-baru ini tentang pembukaan hutan yang wilayahnya seluas Australia dijadikan perkebunan sawit. Nah, itu otomatis terjadi pembakaran dan pembukaan lahan yang besar. Apakah itu juga mempengaruhi cuaca yang ada di Indonesia gitu, Kak? Terus tadi Kakak menjelaskan juga tentang citra satelit terjadi kebakaran itu juga asapnya terlihat dari citra satelit, Kak. Terima kasih. Terima kasih Inaya. Mungkin Kak Ika bisa membantu tentang asap kebakaran hutan itu pengaruhnya seperti apa? Oke, ya. Baik. Nah, ini tadi bertanya tentang asap kebakaran hutan ya. Jadi memang kebakaran hutan ini tidak serta-merta bisa mengganggu atau merubah iklim begitu saja, namun juga tetap saja berpengaruh pada salah satu unsur iklim yang ada di bumi ini begitu. Jadi memang asapnya ini bisa menutupi atmosfer, tapi tidak sampai lapisan yang tinggi. Nah, sehingga sinar mataharinya itu tidak bisa masuk begitu. Jadi kesannya tentunya suhunya jadi dingin, rendah, tapi tidak sampai untuk mempengaruhi perubahan iklim. Tapi jika dilakukan secara masif tentunya dapat mempengaruhi perubahan iklim tersebut. Nah, tadi juga ditanyakan tentang citra ya, citra himawari. Nah, itu apakah terlihat begitu? Nah, kalau kita memanfaatkan citra himawari, ini dapat terlihat juga asapnya ya, Kak. Jadi pergerakan asapnya begitu dapat terlihat. Nah, ini sangat membantu sekali untuk pada saat untuk menentukan jalur terbang pesawat begitu, sehingga pada saat kita memanfaatkan citra himawari ketika ada kebakaran hutan, kemudian kita melihat melalui citra himawari, nah ini kita bisa menentukan bagaimana atau baiknya jalur terbang yang dilewati begitu. Mungkin ada yang ditambahkan edukator Tata terkait kebakaran hutan ini. Oh ya, satu lagi. Jadi memang yang khususnya kasus yang baru terkait kebakaran hutan atau pembukaan lahan yang ada di Papua mungkin ya yang dimaksud ya. Ini merupakan salah satu sarana land clearing, tapi tidak boleh dilakukan ya, karena sebenarnya land clearing itu ada yang baik caranya, tidak harus membakar hutan begitu. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan edukator Tata terkait kebakaran hutan?
Ya, begitu sudah cukup edukator Eka. Mungkin dari citra satelit itu kalau dilihat ada atau bisa terlihat dari citra satelit bisa atau tidak bisa. Tapi dengan citra-citra satelit yang tentunya kalau Himawari itu khusus untuk cuaca dan iklim, jadi hanya bisa melihat seperti awan. Tapi untuk asap seperti itu bisa menggunakan citra yang lain. Jadi untuk asapnya itu bisa terlihat seperti itu. Ya, jadi demikian. Ada pertanyaan atau feedback dari Saudara Inayah? Kalau dari aku sih cukup Kak, cuman tadi aku mau memperjelas ya, berarti kalau kebakarannya terjadi dalam rentan waktu atau estimasi waktu dalam waktu seminggu atau 2 minggu itu tidak terlalu mempengaruhi cuaca gitu ya Kak? Ya, kalau berkaitan dengan cuaca tadi mungkin bisa disebutkan oleh Saudara Tata tentang perbedaan cuaca dan iklim ya. Jadi kalau misalnya terkait kebakaran hutan kemudian seminggu atau 2 minggu, nah ini tidak begitu berpengaruh terkait cuaca. Namun bila masif terjadi, nah ini bisa berpengaruh begitu. Tergantung juga pada besarnya kebakaran hutan yang terjadi juga begitu. Luasan hutan yang terbakar begitu. Baik, makasih Kak. Iya. Ada pertanyaan lagi, Edukator Tata? Ini ada pertanyaan yang mengenai ini Kak, apa gumuk pasir dari Rosa Adelina? Oke. Ya. Saudara Rosa Adelina, mungkin bisa memberikan say hello, perkenalan dari mana? Halo Kak. Ya. Halo. Kenalin, nama aku Rosa Adelina. Asal aku dari Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Oke, ya. Jadi aku mau nanya, syarat terbentuknya gumuk pasir itu salah satunya kan adanya perbedaan tegas antara musim kemarau dan musim hujan. Aku mau nanya Kak, bagaimana pengaruh dari perbedaan musim kemarau dan musim hujan tersebut terhadap pembentukan gumuk pasir? Terima kasih Kak. Oke, ya. Terima kasih Saudara Rosa. Mungkin bisa dijawab Edukator Tata terkait bagaimana sih ini pengaruhnya perbedaan tegas musim kemarau dan musim hujan terhadap pembentukan gumuk pasir. Jadi begini Edukator Eka, kenapa harus ada perbedaan musim kemarau dan musim hujan yang tegas? Karena berhubungan dengan pengeringan pasir itu sendiri. Jadi ketika tidak ada perbedaan yang tegas antara musim hujan dan juga musim kemarau, nanti pasir-pasir itu belum cukup kering untuk bisa diterbangkan seperti itu. Ditambah lagi ketika musim hujan dan musim kemarau itu tidak memiliki perbedaan yang tegas, itu pasir-pasirnya nanti belum sempat itu Kak, belum terpecah dengan sempurna begitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Kak Edukator Ika? Oh iya, oke, terima kasih ya. Jadi tadi tentang perbedaan musim yang tegas antara musim kemarau dan musim hujan ya. Tadi kalau dilihat dari proses terjadinya gumuk pasir khususnya di Parangtritis ini Iya. Kak, itu kan memang materialnya berasal dari erupsi gunung, khususnya memang Gunung Merapi yang aktif meletus Iya. begitu. Nah, kalau misalnya tidak ada perbedaan tegas antara musim kemarau dan juga musim hujan, nah ini misalnya musim kering terus, nah materialnya kan tadi bisa sampai ke laut karena ada transportasi sungai atau melewati sungai. Kalau musim kering terus, sungainya berarti kering ya Kak ya, jadi tidak bisa mentransfer material vulkanik sampai ke muara. Begitupun kalau musim hujan terus, sehingga materialnya tertumpuk semua di laut, kemudian kembali ke pantai, tapi di pantai tidak ada proses eulin ya, Iya. atau tidak mampu diterbangkan oleh angin. Jadi tadi melengkapi jawaban dari Edukator Tata bahwa memang disebutkan anginnya tadi pasirnya tidak sempat kering ya Kak Iya. ya. Jadi itulah kenapa memang gumuk pasir itu membutuhkan perbedaan musim yang tegas antara musim kemarau dan juga musim hujan begitu. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi Edukator Tata? Mungkin bisa kita swipe, kita lihat-lihat. Dari Azila Divani. Oke.
Mungkin bisa menyalakan videonya. Halo. Oke, Saudara Azila Divani. Nah, ini bertanya tentang faktor penyebab intensitas turunnya hujan pada suatu tempat berbeda-beda. Nah, Nggak ada ya. nggak ada. Mungkin siapa lagi nih Kak? Yang belum terjawab tadi? Oh ya, Saudara Ahmad tadi tentang kelembapan kalau nggak salah ya. Paling atas. Oh ini. Ya, ini edukator tata ini yang benar ini tentang kelembapan. Silakan edukator tata. Oke, Saudara Ahmad mungkin bisa berkenalan. Oke, ya, mungkin dari mana bisa disebutkan? Nama saya Ahmad Ihsan Raffi, asal saya dari Samarinda. Saya ingin bertanya yang tadi Mbak, kan ada dibahas salah satu unsur iklim itu ada kelembapan. Nah tadi itu ada yang kelembapan mutlak, yang nisbi, sama yang spesifik. Itu perbedaannya apa aja Mbak? Terima kasih Mbak. Oke. Terima kasih Saudara Ahmad Ihsan dari Samarinda ini. Mungkin bisa dibantu menjawab edukator tata. Apakah ada rumus-rumus juga? Mungkin bisa dibacakan atau? Oh ya. Kalau untuk apa bedanya antara kelembapan mutlak, nisbi dan juga spesifik? Untuk kelembapan mutlak dan kelembapan nisbi terlebih dahulu. Kalau untuk kelembapan mutlak itu kandungan uap air yang dinyatakan dalam satu volume tertentu, persatuan volume tertentu. Jadi dinyatakan dalam gram per meter kubik. Nah, sedangkan untuk kelembapan nisbi atau kelembapan campuran itu didefinisikan sebagai rasio atau mixing rasio antara massa uap air per udara kering seperti itu. Jadi perbedaannya ketika kelembapan mutlak itu jumlah kandungan uap air per satuan volume tertentu bisa yang biasanya yang utamanya seperti gram per meter kubik. Sedangkan kalau kelembapan nisbi atau percampuran dari mixing rasio tersebut yaitu dinyatakan dalam massa uap air per udara kering. Lalu bedanya dengan kelembapan spesifik itu didefinisikan sebagai massa uap air per satuan massa udara basah. Jadi kalau kelembapan mutlak itu kandungan uap air pada persatuan volume tertentu. Kalau kelembapan spesifik itu massa uap air pada massa udara basah yang dihitung begitu. Oke, mungkin ada feedback dari Saudara Ahmad. Jadi memang berbeda ya antara kelembapan mutlak, kemudian kelembapan nisbi dan juga kelembapan spesifik ini lebih kepada cara menghitungnya begitu ya Kak ya? Iya, yang dihitung begitu. Oke, terima kasih Mbak. Tadi satuannya mutlak gram per meter kubik ya? Iya, biasanya dinyatakan dalam gram per meter kubik. Jadi persatuan volume tertentu. Terima kasih banyak Mbak. Iya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lainnya edukator tata. Dari Grena Diva. Apakah ada? Grena Diva Reska Adisti. Halo. Mungkin bisa berkenalan. Ya, kalau Mbak perkenalkan, nama saya Grena Diva Reska Adisti. Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di sini saya ingin bertanya. Jadi kan dikatakan bahwa kelembapan itu membawa penyakit pada vegetasi. Yang saya tanyakan, apakah kelembapan dapat diminimalisir agar tidak merusak vegetasi itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Grena Diva Reska Adisti.
Dari Kaban Jahe ini edukator Tata bisa menjawab ini terkait kelembapan. Nah, ini membawa penyakit pada vegetasi begitu ya. Jadi tidak hanya penyakit sebenarnya, kalau misalnya terlalu lembab, nah Ya. ini juga bisa tumbuh jamur juga. Iya. Ya, begitu. Jadi memang kelembapan ini sangat berpengaruh pada keberadaan vegetasi begitu, dan juga kondisi vegetasi. Bisa dijawab edukator Tata? Jika bertanya kelembapan dapat diminimalisir agar tidak merusak vegetasi, bisa dengan rekayasa dari kelembapan tanahnya itu sendiri. Caranya yaitu setiap vegetasi itu kan tentu punya sifat masing-masing ya, edukator Ika. Jadi ada vegetasi yang bertahan dengan kelembapan kelembapan yang tinggi, ada yang dengan kelembapan yang rendah. Jadi untuk upayanya, misalnya untuk tanaman yang membutuhkan kelembapan yang tinggi, berarti itu bisa digunakan misalnya ditaruh di greenhouse kayak gitu, atau dibantu lampu untuk menaikkan suhunya itu sendiri ya, edukator Ika. Betul. Jadi memang bermacam-macam cara modifikasi. Tadi disebutkan bahwa memang setelah kita mengetahui tentang iklim, nah ini kita bisa memodifikasi bagaimana merawat tanaman. Tadi sudah dijelaskan dalam materi edukator Tata terkait modifikasi untuk pengolahan tanaman. Tadi disebutkan seperti memberikan mulsa plastik, ya kan, supaya untuk menaikkan suhu pada tanaman. Nah, ini ada pertanyaan tentang mulsa plastik itu bagaimana, mungkin sekalian dijawab Iya, ya. betul. Jadi mulsa plastik itu tanah kemudian ditutupi semacam plastik, ya, polybag begitu ya, bahannya seperti polybag begitu, tapi bukan polybag ya, jadi bahannya plastik begitu. Nah, ini salah satu fungsinya adalah untuk menaikkan suhu ya, edukator Tata. Kemudian juga bisa juga untuk melindungi kondisi tanah yang ada di bawahnya juga bisa. Kemudian juga ada cara dengan memberikan pohon naungan, jadinya bagi tanaman-tanaman yang ini tidak tahan naungan begitu, bisa ditambahkan pohon naungan begitu. Kemudian juga pohon pelindung begitu. Terus juga bisa ditambahkan juga kalau misalnya di daerah pantai, tapi ini kita berbicara tidak khususnya di Parangtritis ya, tapi di daerah pantai-pantai yang lain, ditambahkan windbreaker. Jadi ditanami pohon-pohon cemara udang gitu untuk ya, betul sekali. Jadi untuk mengurangi kecepatan anginnya begitu, dan juga kalau misalnya angin dari laut itu kan juga membawa kelembapan ya, jadinya dengan adanya windbreaker ini juga dapat membantu tanaman-tanaman di belakangnya itu dapat bertumbuh dengan baik begitu. Jadi ada berbagai macam modifikasi tanaman. Baik, ada pertanyaan lanjutan edukator Tata? Sepertinya cukup. Oke. Ada pertanyaan yang belum terjawab? Bisa raise hand mungkin? Host bisa membantu untuk melihat. Tidak ada. Baik. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, kita bisa menyapa dulu Bapak Denny Susanto ya, untuk memberikan kesimpulan atau tanggapan atau tambahan mungkin dari virtual tour hari ini. Silahkan, mungkin Bapak Denny Susanto bisa memberikan tanggapan atau feedback atau kesimpulan begitu. Terima kasih edukator Ike dan edukator Tata. Wah, saya ini juga mau menerapkan itulah sistem edukator. Saya kalau dipanggil Bapak itu terasa tua. Jadi nanti mungkin pas kuliah bisa panggil edukator Denny aja nanti. Biar lebih akrab kayak biar berasa muda. Jadi terima kasih atas ilmunya dari edukator Tata, edukator Ike, dan juga terkhusus dari PGSP. Bahwasanya memang ilmu dari kehutanan, dari geografi memang ilmunya serumpun ya. Jadi apa yang dipelajari di kehutanan itu juga dipelajari juga di geografi. Apa kita mempelajari iklim, tanah, vegetasi, geografi juga mempelajari. Bahkan
kadang apa yang tidak dipelajari di kehutanan itu bisa dicari di geografi. Nah, ini salah satu bentuk interaksi saling istilahnya positif ya. Jadi di sini mahasiswa selain belajar terkait iklim, ekologi, tadi juga belajar ilmu-ilmu lain terkait ada pemetaan, ada ditunjukkan peta-peta curah hujan, persebaran, bahkan tadi saya melihat pertanyaan-pertanyaan juga cukup banyak, dan saya senang sekali di sini mahasiswa sudah mulai senang atau sudah mulai berani untuk mengemukakan pendapat. Paling tidak bertanya itu berani. Nanti saya harapkan setelah daring juga mahasiswa tetap aktif dan juga berani berbicara di tempat umum seperti itu. Karena UGM itu memang terkenal walaupun terkenal mahasiswanya pintar, tapi kadang terkenal mahasiswanya itu malu-malu. Jadi di forum itu sebenarnya tahu apa yang dimaksud, tapi kadang tidak berani untuk mengutarakan. Tapi saya senang sekali dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini, kuliah yang dikemas dengan diskusi, mahasiswa jadi lebih berani untuk mengungkapkan pendapat, di samping belajar dari selain dosen ya. Jadi Mbak Ike dan Mbak Tata ini memang pengalamannya juga sudah cukup banyak, jadi bisa memberi pengetahuan kepada mahasiswa yang saya berharap sih mahasiswa mampu menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari tur virtual ini. Seperti itu. Dan tambahan lagi tadi di awal tadi di PGSP juga membuka magang ya Mbak. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik, mungkin saya yakin mahasiswa ini banyak yang tertarik lah untuk paling tidak jalan-jalan ke PGSP, apalagi melihat tadi videonya banyak gambar-gambar yang unik, menarik terkait pesisir. Itu juga saya harap tidak cuma browsing lewat internet, tapi juga dekatlah UGM Parangtritis paling enggak 1 jaman ya Mbak. Jadi teman-teman besok ketika sudah luring, sudah mulai masuk, bisa jalan-jalan ke Parangtritis untuk mencari ilmu selebih-lebihnya gitu. Mungkin itu saja Mbak, edukator Ike dan edukator Tata. Saya di sini sebagai dosen mewakili vokasi, mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan. Apabila ada kesalahan dari mahasiswa atau dari saya sendiri, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi katanya edukator Denny nyebutnya. Ya enggak. Untuk menghormati tetap Bapak Denny ya. Bapak Denny Susanto, terima kasih sudah bergabung, sudah membawa mahasiswanya ke sini. Tentunya kami sangat senang bila mahasiswa nanti bisa berkunjung langsung ke Parangtritis Geomaritim Science Park. Kita bisa diskusi lebih lanjut tentang pemanfaatan informasi geospasial. Khususnya kita memang fokusnya di pesisir, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita membantu juga atau membahas terkait hal-hal lain yang seputar informasi geospasial, pemanfaatan informasi geospasial begitu. Baik, oke. Ada yang mau ditambahkan, edukator Tata? Sudah cukup. Sudah cukup, ya. Oke, mahasiswa dan sahabat geomaritim yang ada di rumah yang berbahagia, yang masih penasaran tentang Parangtritis Geomaritim Science Park bisa dibuka melalui PGSP TV ya, YouTube-nya, atau di Instagram @geomaritimsp. Oh ya, besok kita akan ada juga webinar tentang improvement ecotourism with modern GIS bersama Esri Indonesia. Nah ini bisa kepo-kepo di Instagramnya kami @geomaritimsp, nanti bisa daftar, atau misalnya kalau sudah penuh bisa membuka lewat YouTube karena besok akan disiarkan melalui YouTube-nya
PGSP TV ya. Di situ nanti akan ada banyak materi tentang pemanfaatan informasi geospasial ya. Jadi ada tentang UAV ya kan Kak. Terus kemudian ada juga tentang pembahasan citra Landsat, yang mau kenalan tentang citra Landsat. Nah, ini bisa juga buka lewat YouTube-nya PGSP TV begitu. Baik. Oke, dari kami mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan dalam penyampaiannya bila ada yang kurang-kurang atau dalam penyampaiannya ada salah kata, kami memohon maaf. Semoga kita terus dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Oke, sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. Mohon Jadi untuk bisa membuka dibuka videonya. dan berikan senyum terbaik teman-teman para sahabat Geomaritim. Ayo dibuka videonya biar kita bisa foto bersama. Ya, ayo dibuka. Jangan malu-malu, tadi udah keren banget loh para sahabat. Pertanyaannya banyak banget. Kita seneng banget pastinya karena aktif. Jadi kalau kita pada aktif tuh kita seneng juga. Yeay, oke. Ya, oke. Ini ada 2 slide ternyata. Jadi mohon bersabar, 2 kali jepret. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sudah? Host? Lanjut. 1, 2, 3. Sudah? Host? Mohon ditunggu sebentar ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Dan sampai jumpa. Salam Geomaritim. For a better maritim. PGSP. Barang kritis Geomaritim, Science Park, sarana edukasi di Yogyakarta. Di sini juga ada Museum Gumuk Pasir, pusat pembelajaran dan informasi tentang pesisiran dan kemaritiman. Ayo semua PGSP. PGSP. Barang kritis Geomaritim, Science Park, sarana edukasi dan sumber informasi. PGSP. Barang kritis Geomaritim, Science Park, ayo semua kita kesini. PGSP for a better maritim. Ayo semua kita kesini. PGSP for a better maritim. PGSP. Geomaritim sampai kelupaan ya tadi. Jadi bagi para sahabat yang mengisi daftar hadir nanti akan mendapat sertifikat. Ya, dadah. Jadi jangan lupa mengisi daftar hadir. PGSP.